Kemudian salam dan salam untuk kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa terlimpah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, pada malam ini kita akan membahas amal-amal atau amalan-amalan terkait dengan bulan Ramadan. Ada dua pertemuan ya, insyaallah malam ini dan masih ada satu kali lagi. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Jadi bulan Ramadan kurang dari 2 pekan lagi ya, akan hadir ke hadapan kita ya. Jadi yang datang dan pergi itu bulan Ramadan, bukan kita. Yang datang dan pergi itu Ramadannya. Dia yang menjadi tamu, kita yang menerima tamu. Nah, dituntut kepada kita untuk punya persiapan yang matang di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini adalah satu bulan yang istimewa, sehingga kalau kita setengah-setengah, kita tidak akan mampu untuk menyambut kedatangannya. Ramadan ini saking istimewanya, saking agungnya, kita harus mempersiapkan protokoler yang sempurna. Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Karena kalau persiapan kita setengah-setengah, kita akan gagal menjadi tuan rumah ya. Kita akan gagal menjadi tuan rumah bagi bulan Ramadan. Karena penyambutan terhadap bulan Ramadan ini tidak bisa biasa-biasa saja. Benar-benar ada kesungguhan, keseriusan, melebihi dari bulan-bulan yang lainnya, bahkan melebihi dari bulan suci, melebihi dari bulan-bulan suci. Ketika kita akan menghadapi bulan-bulan suci, ya, treatment kita, perlakuan kita terhadap bulan-bulan tersebut hampir-hampir sama gitu dengan bulan-bulan biasa. Silakan Bapak Ibu rasakan ketika masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab misalnya. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Biasa-biasa aja kan? Biasa-biasa aja. Nggak ada yang terlalu istimewa. Tapi ketika Ramadan tiba, apa yang kita rasakan? Ada sesuatu yang istimewa. Dan itu tidak dibuat-buat. Itu memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan agung ini, maka dia akan gagal menjadi tuan rumah. Dia akan gagal dalam melayani bulan Ramadan. Dia akan gagal di dalam memberikan yang terbaik untuk bulan Ramadan. Pasti itu. Jadi kita nggak bisa biasa-biasa saja. Sikap kita itu nggak bisa kayak tenang-tenang saja, nggak bisa gitu. Nanti tiba bulan Ramadan baru kita akan bersungguh-sungguh. Nggak bisa begitu. Jadi kesungguhan itu sudah mulai dilatih sejak dari sekarang. Kesungguhan, keseriusan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita maksudkan menyambut bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, itu adalah kesiapan hati kita untuk beribadah itu maksudnya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 dari bulan Ramadan tersebut, di mana kita nggak boleh berhenti beribadah, baik siang maupun pada malam harinya. Dan ritme ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu melebihi dari bulan yang lainnya di sepanjang tahun. Jika demikian gambarannya, artinya kita tidak bisa santai. Orang-orang yang santai dalam menghadapi bulan Ramadan dapat dipastikan dia akan menjadi pecundang. Dia tidak akan mungkin menang, tidak akan mungkin sukses di dalam
berkompetisi di dalam bulan Ramadan atau di dalam meraih kemenangan dalam bulan Ramadan. Dia tidak akan menjadi pemenang sesuai dengan sikapnya yang begitu tenang, yang begitu tidak peduli dengan datang bulan, dan dia menganggap bulan Ramadan ini seperti bulan biasa. Maka orang seperti ini tidak pantas jadi pemenang, dan pasti dia akan jadi pecundang. Kalau banyaknya kita menjadi pecundang. Ini benar, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya menggunakan itu bahasa. Biasanya kalau yang satu pemenang, satu pecundang, lagi itu bahasa. Ini bahasa ini. Kalau yang ada pemenang orang yang lain itu jadi pecundang, itu maksudnya. Ya. Kenapa kalah? Ya karena nggak punya persiapan. Orang sudah all out ya, mempersiapkan diri serius bersungguh-sungguh di dalam membangun ibadah, sudah menempah hatinya, jiwanya untuk saleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti dia bisa klop dengan bulan Ramadan, itu maksudnya. Agar dia nanti tidak merasa asing ketika berhadapan dengan bulan Ramadan. Baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mereka ini masih tenang-tenang saja. Dia mengira bahwa tibanya bulan Ramadan itu otomatis dia akan menjadi saleh dan taat. Dan ini adalah anggapan orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang keliru. Saya selalu mengatakan bahwa itu urusan ibadah itu urusan hati dan jiwa kita. Dan ini perlu dididik, dilatih, digembleng, supaya dia akrab dengan ibadah tersebut, supaya dia menikmati ibadah tersebut, supaya dia betah beribadah. Jiwa yang tidak terlatih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa-jiwa yang seperti ini tidak akan mampu menghadapi bulan Ramadan, tidak akan pernah mampu. Tidak akan mampu beribadah. Nah, inilah yang harus kita latih. Apa saja ibadah itu? Ya, ibadah puasa, membaca Al-Quran, i'tikaf di masjid, salat malamnya, ya kan, coba kita jelaskan yang terkait dengan amal-amal ini, termasuk sedekah ya, dan lain sebagainya. Bapak sudah betul. Nah, ibadah yang pertama tentu, karena ini yang menjadi pokok dari bulan Ramadan, itu adalah ibadah puasa. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 193, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah ditetapkan, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketetapan bulan Ramadan yang di sini kan tidak disebutkan, tapi maksud ayat ini pasti bulan Ramadan maksudnya. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, ini kan Allah cuma sebutkan diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum, tapi Allah tak sebutkan Ramadannya di sini. Di mana ada kata Ramadannya? Di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum. Syahrul Ramadan alladzi, situ Allah sebutkan Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bainal huda wal furqan wa bayyinatin, dan penjelasan-penjelasan terkait dengan petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Apabila salah seorang dari kalian berada di satu negeri dan pada saat itu Ramadan tiba, maka hendaklah dia menunaikan ibadah puasa. Nah, ini ayat yang menegaskan bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat 183 itu maksudnya ibadah puasa Ramadan. Dan bulan Ramadan itu sejatinya tidak memiliki nilai apapun kalau tidak disyariatkan ibadah puasa di dalamnya. Baik,
bulan Ramadan itu menjadi sangat mulia, menjadi istimewa, barakah. Itu karena Allah syariatkan ibadah puasa khusus di dalamnya. Bulan haji itu karena ada ibadah haji, maka ibadah disebutkan oleh para ulama, bulan haji itu menjadi sangat agung dan mulia. Itu karena ada ibadah haji dalam. Kalau tidak ada ibadah haji dalamnya, maka bulan Zulhijjah itu ya kita nggak tahu nilainya seperti apa. Kalau tidak ada ibadah haji, nah itu ibadah yang paling besar. Dan ini rukun Islam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu meyakini bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah ibadah puasa wajib. Ini menjadi satu kewajiban bagi diri kita sebagai seorang muslim dan tidak boleh menyangkal kewajiban itu. Siapa yang mengingkari kewajiban ibadah puasa dalam bulan Ramadan, sepakat para ulama mengatakan dia murtad dari Islam. Siapa yang mengingkari kewajiban ibadah puasa Ramadan, maka dia murtad dan keluar dari Islam. Murtad kafir, murtadun kafirun. Jadi murtad dan kafir. Seluruh ulama tidak ada sebab, tidak ada yang berbeda dalam hal itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan keutamaan ibadah puasa, banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan hal ini. Di antaranya adalah siyamu junnah minal maut. Ibadah puasa adalah benteng dari neraka, benteng dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital. Taubahnya seperti perisai bagi salah seorang dari kalian ketika berperang. Jadi kata Nabi, ibadah puasa itu adalah perisai dari api neraka, seperti perisai di dalam peperangan. Seorang memakai perisai sehingga dia tidak bisa ditombak, tidak bisa kena pedang, tidak bisa kena anak panah. Ya. Kemudian keutamaan lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawm al-qiyamah. Sungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu dinamai dengan Rayyan. Dari pintu Rayyan ini akan masuk semua orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. La yadkhulu minhu ahad ghairuhu. Tidak ada yang boleh masuk dari pintu tersebut kecuali mereka. Yuqal aina as-sha'imun? Maka dikatakan, maksudnya ini para penjaga pintu surga. Aina as-sha'imun? Wahai orang-orang yang, manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka orang-orang yang berpuasa berdiri. La yadkhulu minhu ahad ghairuhu. Tidak ada yang memasuki dari pintu tersebut seorang pun kecuali dari orang-orang yang berpuasa saja. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Apabila orang-orang yang berpuasa telah masuk seluruhnya dari pintu tersebut, maka pintu itu ditutup. Tidak ada lagi orang yang masuk dari sana. Ini artinya menjelaskan tentang keutamaan ibadah puasa. Bagaimana? Jadi oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh pada kita untuk berpuasa. Bukan puasa wajib saja, puasa sunnah sebenarnya. Sebenarnya yang ujian bagi kita, Bapak Ibu rahmati, itu bukan puasa wajib. Bukan puasa wajib sebenarnya. Puasa sunnah. Karena kalau puasa wajib, tidak ada orang yang nggak puasa. Jadi ibadah itu yang menjadi ujian bagi kita sebenarnya bukan yang wajib-wajib, bukan. Seperti sholat misalnya. Kalau sholat wajib, insya Allah, ya kita sholat, rata-rata sholat. Tapi yang menjadi ujiannya, sholat sunnah, termasuk sholat berjamaah ujian. Tapi kalau sholatnya dia sholat maghrib, sholat, tapi semaunya aja. Sholat isya, sholat dia, tapi semaunya tidak ikut sholat berjamaah. Nah, berjamaah sholat berjamaah itu ujian bagi setiap orang yang sholat. Qabliyah dan ba'diyah dan sholat sunnah lain itu ujian bagi orang-orang yang sholat. Sama dengan ibadah puasa. Kalau ibadah puasa wajib, saya kira hampir tidak ada dari kita yang tidak puasa. Tapi yang menjadi ujian bagi kita adalah puasa sunnah.
Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau puasa Senin, Kamis, kemudian 3 hari setiap bulannya. Baik, betul. Nah, ini penting untuk kita membiasakan diri. Dan khusus bulan Sya'ban ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah puasa. Seakan Nabi ingin katakan apa kepada kita? Bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan bagi diri kalian supaya kalian nanti siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Hampir seluruh bulan Sya'ban ini dipuasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yasumu kullahu." Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempuasakan bulan Sya'ban ini seluruhnya, maksudnya hampir seluruhnya. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan wa ma ra'aitu akthara siyama minhu fi Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh, 1 bulan penuh, kecuali di bulan Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sangat banyak dalam 1 bulan itu melebihi dari bulan Sya'ban. Apa? Yang pertama, kecuali bulan Ramadan yang pertama tadi. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sangat banyak dalam 1 bulan melebihi dari bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling banyak dipuasakan oleh Nabi. Dan ini dipahami oleh para ulama apa hikmah Nabi berpuasa itu. Seakan Nabi ingin ajarkan kepada kita, kalian umatku, coba kalian perhatikan. Sebentar lagi kalian akan memasuki bulan Ramadan, latih diri kalian banyak berpuasa. Jangan nanti tiba Ramadan kalian pengen bersungguh-sungguh berpuasa. Bapak Ibu itu sesuatu yang mustahil. Mustahil orang tak pernah terlatih beribadah, tiba-tiba bulan Ramadan dia hebat mengerjakan ibadah. Itu kan mustahil, muhal, ghairu mungkin, tidak mungkin. Orang tak biasa ibadah, tiba-tiba bulan Ramadan dia hebat saja menjadi orang hebat beribadah. Mungkin atau tidak? Nggak mungkin, Pak. Ini ibadah, ini kita bicara ibadah. Soalnya saya katakan ini adalah urusan hati, hati yang tidak terdidik, hati yang tidak terbimbing dan tidak terlatih beribadah, tiba-tiba jago dalam beribadah, omong kosong gitu. Jangankan urusan hati, urusan fisik saja. Coba, Bapak Ibu nggak pernah jalan pagi, nggak pernah melatih fisik, tidak pernah lari pagi, tiba-tiba ikut lomba lari, kira-kira bisa atau tidak? Pasti asam urat gitu loh. Ya, nggak mungkin kuat lah, pasti, nggak mungkin kuat. Orang nggak pernah melatih ototnya, kemudian tiba-tiba ikut lari, itu naik pak betisnya, nggak akan beres itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang sering diingatkan kepada kita. Kemudian tentang keutamaan bulan Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan, kita dapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahun idza jtanibatil kabair." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat 5 waktu, salat Jumat dari 1 Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, dapat menghapuskan dosa di antaranya. Idza jtanibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kata Nabi, kalau dosa-dosa besar dijauhi, maka ibadah salat wajib yang kita lakukan itu dapat menghapuskan dosa setiap hari. Salat wajib yang kita lakukan dari waktu ke waktu itu dapat menghapuskan dosa. Kita bayangkan kita sebagai seorang mukmin ini, sejatinya itu bersih dari dosa setiap hari. Karena apa? Karena salat yang kita lakukan. Tapi syaratnya apa kata Nabi? Dosa besar dijauhi. Tapi kalau masih ada dosa besar yang dilakukan walaupun dia salat, maka salat tidak akan membawa pada pengampunan dosa.
syaratnya. Kemudian yang kedua, sholat Jumat ke Jumat berikutnya. Baik. Kalau ini benar kita lakukan, maka dosa kita dalam satu pekan itu dihapuskan oleh Allah antara sholat Jumat yang kita lakukan. Masya Allah. Tapi syaratnya apa? Jauhi dosa besar. Berzina, membunuh, mencuri, durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahim, makan riba dan lain sebagainya. Tapi kalau masih mencuri juga, masih korupsi juga, walaupun sholat Jumat, walaupun sholat 5 waktu, dosa tidak bakal diampuni. Pasti Nabi katakan itu. Dan dia tidak bertobat kepada Allah dari korupsi yang dia lakukan. Seperti para pejabat korup itu biasanya. Biar mereka sholat 5 waktu, sholat Jumat, semua ibadah itu tidak bermanfaat bagi mereka. Hati dan jiwa mereka tetap kotor karena dosa besar tidak ditinggalkan. Jadi syaratnya dia harus tinggalkan dulu dosa besar tersebut, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian bermanfaat ibadah salatnya, ibadah salat Jumatnya. Kemudian kata Nabi, Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang satu, artinya puasa dalam Ramadan yang satu, itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lampau. Jadi Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya dapat menghapuskan dosa di antaranya. Wabillahi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Artinya itu dosa satu tahun yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya lagi adalah dosa besar tidak dilakukan atau dia sudah bertobat dari dosa besar. Kaum muslimin, ini menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, betapa besarnya keutamaan dalam Ramadan itu. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususannya dalam bulan Ramadan saja. Kalau kita puasa-puasa yang lain tidak seperti ini. Oh, kan ada puasa Arafah, ada puasa Asyura. Bukankah puasa Asyura itu dosa setahun diampuni? Oh iya, betul itu. Kemudian ada puasa Arafah. Puasa Arafah berapa tahun? 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ya. As-sanatul madiyah wa sanatul qabiliyah. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Oh iya, betul. Tetapi benar ingat, mana yang lebih hebat, puasa sunnah daripada puasa wajib? Puasa wajib. Itu Nabi betul menjanjikan itu kepada kita. Kalau Bapak puasa Asyura, itu dosa setahun yang lalu dihapuskan. Kalau puasa Arafah, 2 tahun dihapuskan. Tetapi tentu ini dijelaskan oleh para ulama. Nah, kalau begitu kalah dong puasa Ramadan oleh puasa Arafah, bahkan oleh puasa Asyura sekalipun, karena kedudukannya puasa sunnah. Tidak, sekali lagi ibadah wajib tetaplah lebih unggul, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih kuat, lebih besar dari pengampunan dosanya. Itu perlu dipahami. Sama-sama mengampuni 1 tahun dosa, tapi 1 tahun dosa yang diampuni oleh puasa sunnah jelas tidak mungkin sama dengan 1 tahun yang puasa wajib, puasa Ramadan. Apalagi puasa Ramadan bukan 1 hari, 1 bulan. Andai kata puasa sunnah 1 bulan, puasa wajib 1 hari, pun puasa sunnah 1 bulan itu tidak bisa mengalahkan puasa wajib yang 1 hari. Begitu saking tingginya derajat puasa wajib itu. Ibadah wajib itu di sisi puasa sunnah. Jadi bagaimanapun puasa, ibadah-ibadah sunnah tidak akan pernah mampu menandingi derajat ibadah puasa wajib, ibadah-ibadah wajib. Jadi bagaimana cara menjelaskan itu? Menjelaskannya seperti itu. Jadi daya pengampunan atau daya mengampuni dari ibadah yang lakukan itu berbeda. Rasulullah SAW sebutkan as-salawatul khams. Kemudian nanti dalam riwayat yang lain itu salat sunnah juga menghapuskan dosa. Apa sama antara salat wajib dan salat sunnah? Tidak sama. Kedudukannya saja berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan dari bulan Ramadan dan beribadah di dalam khususnya ibadah puasa. Kemudian kita lihat
ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan khusus dalam Ramadan, dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW tentunya. Yang pertama, memberi berbuka orang yang berpuasa. Kata Nabi, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sha'im shay'an. Ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sha'im shay'an. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa atau orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Dia akan memperoleh pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan khususnya. Ini amalan khususnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di Arab pada umumnya, khususnya Makkah dan Madinah, seperti yang Bapak Ibu saksikan kalau Bapak Ibu menaikkan kepada haji dan umrah, itu mereka berlomba-lomba memberikan makan minum kepada orang yang berpuasa, karena mereka tahu faedahnya, mereka tahu keutamaannya. 10 orang yang mereka beri makan minum untuk berbuka puasa, artinya mereka mendapatkan pahala 10 dari orang yang berpuasa pada hari itu, ditambah dengan ibadah puasanya dia, jadi 11. Kalau dia memberi makan dan minum orang yang berbuka puasa itu sebanyak 100 orang, berarti hari itu dia mendapatkan pahala berpuasa, pahala puasa 100 pahala puasa. Masya Allah. Kalau dia memberi minum makan orang yang berbuka puasa itu sampai 1000 orang, maka satu hari itu, pada saat itu dia mendapatkan pahala 1000 kali orang yang berpuasa. Baiklah, ya, makanya di negeri kita ini sudah, alhamdulillah sudah mulai. Jadi semangat itu sudah mulai ada. Terutama sekali di masjid-masjid besar yang di pinggir-pinggir jalan, kita masuk di masjid kita juga. Jadi sudah banyak orang-orang yang memberi berbuka, orang-orang yang berpuasa. Tidak tanggung-tanggung, Allah akan memberikan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala yang ada pada mereka. Ya Allah, ini luar biasa. Semoga Bapak Ibu yang diberikan kelebihan rezeki untuk berlomba-lomba memberikan berbuka orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, salat malam. Yang dimaksud di sini adalah salat tarawih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau tadi man shama Ramadan, sekarang man qama Ramadan. Hadis ini satu paket sebenarnya. Barang siapa yang mendirikan salat malam di malam bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah lampau. Dosa-dosanya yang berlalu, dosa-dosanya yang sudah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kalau Bapak Ibu salat tahajud di hari-hari biasa, enggak ada janji seperti ini, Pak. Bapak salat tahajud itu dosanya diampuni. Dosa apa? Bapak tahajud nanti malam misalnya, itu dosa yang diampuni, dosa yang kapan? Ya dosa yang tadi malam, yang malam ini mungkin kalau kita berbuat dosa lain, alhamdulillah kita berlindung kepada Allah. Nah, dosa yang malam ini diampuni oleh Allah. Tapi kalau Bapak Ibu sholat pada malam bulan Ramadan, terserah namanya apa, sholat tarawih kan, atau sholat tahajud kan, orang kita kan mempermasalahkan masalah nama itu. Kalau Nabi nyebutnya qiyam Ramadan, kata Nabi itu namanya sholat di malam bulan Ramadan. Bahasa para ulama namanya sholat tarawih, mau itu ba'da isya maupun sesudah kita tidur, sama aja dua-duanya sholat tarawih namanya. Kalau dalam bulan Ramadan itu disebut sholat tarawih. Ya, benar betul. Jadi kata Nabi SAW, kalau ada yang sholat malam di dalam bulan Ramadan, maka dosanya setahun yang lampau diampuni oleh Allah. Baik. Kalau kita sholat tahajud, Pak, itu yang diampuni cuma malam itu saja kalau ada dosa yang kita lakukan. Ini setahun dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tapi
Tapi syaratnya ada di sini. Apa syaratnya? Itu tidak boleh berhenti dari malam pertama sampai malam terakhir, karena Nabi menghubungkan kata Ramadan di sini. Man qama Ramadan sama dengan man shama Ramadan. Kan nggak ada orang puasa cuma satu pekan. Mana ada orang puasa 15 hari? Kan nggak ada. Pasti orang puasa 1 bulan. Nah, sholat tarawih juga sama, karena Nabi hubungkan man qama Ramadan. Nabi hubungkan sholat malam itu dengan Ramadannya. Maka selama Ramadan masih ada, kita nggak boleh berhenti dari sholat tarawih. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang tidak menuntaskan sholat tarawih, mereka nggak akan dapat ampunan, karena mereka menyalahi sunnah. Mereka menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Yang dijanjikan oleh Rasulullah di sini orang yang betul-betul istiqamah, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Nah, ini tolong kita ingatkan kawan-kawan kita, saudara kita yang masih anak-anak tai ayam ibadah, semangat, habis itu hilang satu-satu. Ya. Ini masih menjadi kebiasaan buruk yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian ibadah yang kedua, tentang sholat tarawihnya akan kita jelaskan nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kalau sekarang itu tidak mungkin. Kemudian ibadah yang kedua yang memiliki keutamaan tersendiri dalam Ramadan, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan manapun. Bahkan para ulama menamai bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Para ulama menamai Ramadan itu bulan Al-Quran, karena memang Rasulullah SAW setiap hari, khususnya pada malam hari, beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk mentadaruskan Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah di setiap malam Ramadan itu, mulai dari malam pertama Ramadan itu Rasulullah sudah didatangi oleh Jibril. Beliau mentadaruskan Al-Quran setiap malam Nabi didatangi oleh Jibril. Cuma dalam riwayat ini, kalau kita lihat, ini para sahabat tidak mengetahui Jibril datang. Jibril datang itu tidak diketahui oleh para sahabat, karena Jibril tidak menampakkan diri. Dalam beberapa riwayat, kalau Jibril datang kepada Nabi kan di hadapan para sahabat, Nabi Jibril menampakkan diri karena menyerupai manusia atau dengan isyarat-isyarat lainnya. Tapi kalau ini tidak, sehingga tidak disebutkan Jibril datang dalam wujud manusia. Kalau Jibril datang dalam wujud manusia, maka sahabat-sahabat pasti akan ikut di sana mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Jadi Jibril mentadaruskan Al-Quran. Jadi Jibril mengindikan Al-Quran kepada Nabi SAW. Nah, ini disebutkan oleh para ulama satu dalil yang sangat kuat bahwa dalam bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa untuk baca Al-Quran. Kalau Nabi katakan man qara harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Misalnya dalam hadis, satu hadis yang sahih, kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maksudnya dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari satu huruf yang dia baca itu. Satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Satu huruf berarti 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nabi ingin yakinkan kepada kita, kamu baca alif lam mim itu pahalanya sudah 30. Pahalanya sudah 30, itu maksudnya. Jadi jangan kalian mengira alif lam mim itu satu huruf, alif lam mim itu 3 huruf. Kalau kalian baca alif lam mim itu pahalanya 30. Itu kapan maksudnya? Itu kalau di hari-hari biasa ini, Bapak Ibu, kita tidak tahu entah berapa besarnya pelipat ganda yang Allah berikan kepada kita dalam bulan Ramadan. Dan kualitas, jadi bukan hanya kuantitas, kualitas juga. Jadi amal ibadah yang dilakukan dalam Ramadan ini itu bukan hanya kuantitasnya, bukan pelipat gandaan angkanya saja, tapi juga kualitasnya. Satu dalam bulan Ramadan itu beda dengan satu di luar bulan Ramadan. Itu maksudnya. Makanya
setara atau sebanding dengan 1000 rakaat yang kita tunaikan bulan Ramadan. Nih, di bulan Sya'ban ini, Bapak salat 1000 rakaat, itu hanya 2 rakaat dalam bulan Ramadan. Oh, kalau Bapak baca Alif Lam Mim di bulan Sya'ban, Bapak baca Alif Lam Mim di bulan Ramadan, sama kan pahalanya? Beda. Nah, kebayang entah berapa besarnya pahala dan tidak terbayang betapa ruginya orang kalau tidak beramal beribadah di bulan Ramadan. Baik, ini luar biasa. Kemudian ada ibadah i'tikaf, yang akan kita jelaskan juga. I'tikaf. Karena Nabi SAW melakukan i'tikaf. Dan beda tentunya di hari-hari ini silakan saja Bapak kalau mau i'tikaf dan berpahala insyaallah. Tapi tidak akan pernah sebanding dengan i'tikaf yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Tak akan sebanding. 1 jam Bapak i'tikaf di bulan-bulan biasa ini itu seperti 1000 jam dalam bulan apa namanya? 1 jam dalam bulan Ramadan itu seperti 1000 jam di dalam bulan yang lain. Allah Akbar. Di Imam Ibn Rajab dalam kitab Al-Tarif Al-Ma'arif menguraikan panjang lebar, banyak sekali. Dan mengutip pendapat para ulama salaf terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita akan i'tikaf insyaallah. Kemudian juga ini yang terakhir, ibadah umrah. Ibadah umrah dalam Ramadan itu memiliki keistimewaan. Kata Nabi, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ibadah umrah yang dilakukan dalam Ramadan itu nilainya setara dengan berangkat haji bersama kata Nabi. Setara nilainya dengan kalian menunaikan ibadah haji bersamaku, bersama Rasulullah.